Hai, apa kabar semuanya, kembali dengan Buto Reza. Kita ngomongin handphone lagi dan langsung aja di video kali ini saya pengen unboxing. Ya mungkin unboxing Z Fold 5 udah pada lihat. Cuma yang bakal saya omongin sekarang ini adalah unboxingnya Samsung Galaxy Z Fold 5 yang edisi resmi di Indonesia. Jadi buat yang sudah pre-order nanti, ya nanti bakal dapat handphone yang seperti ini. Ya, kemasannya akan seperti ini, label-labelnya juga akan sama seperti ini. Dan untuk yang saya coba sekarang ini bakalan yang versi Icy Blue atau warna jagoan mereka ya, hero color mereka yang Icy Blue. Bisa dilihat dari kotaknya ini warna biru dan hitam, Galaxy Z Fold 5. Unit yang saya pakai sekarang ini Icy Blue 12GB 256 ya, di sini ada keterangannya. Ya udah, kurang lebih sih kotaknya sebenarnya mirip dengan Fold yang tahun lalu, cuman kalau Fold yang tahun lalu kan tulisannya Fold gitu ya, di depan ada Fold gitu, sekarang dia naruh gambar handphonenya aja. So langsung aja kita buka, kita lihat handphonenya seperti apa. Ya walaupun saya yakin juga sebagian udah tahu gitu handphonenya kayak gimana, cuman kita lihat aja nanti sekalian kita compare dengan Z Fold 4 yang saya punya ya. Nanti kita lihat perbedaan-perbedaan yang mungkin kita cobain pasang casing yang lama di sini bisa atau enggak gitu kan, S Pen-nya jalan atau enggak, nanti kita tes. Oke. Oke, ini dia sudah Z Fold 5. Jadi tadi di luar udah ada plastiknya dan di belakang tetap ada pull tab-nya. Jadi kalau menurut saya nih ya, buat Samsung, kalau misalnya dia masih ada pull tab seperti ini di belakang ya, untuk segelnya, mendingan sih nggak usah diplastikin lagi gitu, begini aja. Karena ya ngapain gitu, udah diplastikin terus ada gini lagi. Oke, sekarang kita buka. Oke, tidak butuh pakai pisau yang ini. Dan ya tadi ya, ini kan tulisannya dibuat di Indonesia ya, jadi lupa ditunjukin tadi, dibuat di Indonesia. Ini adalah yang made in Indonesia. Oke, kita buka. Dan kita langsung menemukan ada kotak di baliknya seperti biasa yang sudah bisa ditebak isinya. Itu pasti ada kabel USB-C. Ada kabel USB-C-nya warna hitam ya, yang seperti ini. Dan tentunya user manual serta ada SIM ejector ya. Jadi isinya memang gini doang gitu. Buka kaget kan kita ngeliat handphone Samsung kayak gini udah beberapa tahun terakhir kayak gitu. Jadi dia handphonenya kita angkat langsung kosong, tidak ada apa-apa di sini, jadi bisa disingkirkan. Ini yang warna Icy Blue. Oke, pull tab di sebelah sini kita buka dulu. Oke. Sip. Nah, ini dia Samsung Galaxy Z Fold 5-nya. Mungkin kemarin sebelum unpack saya sempat bikin video ya tentang Z Fold 4 saya yang layarnya agak kelipat karena kelamaan dilipat ditutup. Nah, itu dia kan saya sempat bilang juga, makanya kalau handphone fold flip baru dalam kotak pasti dia disimpan dalam kondisi terbuka seperti ini, jadi nggak bakal dilipat karena emang kalau kelamaan dilipat nggak dibuka-buka itu bakal berpengaruh sama layarnya. Ini dia tampilan belakangnya ya, emang birunya tuh bukan biru yang apa ya, saturasi tinggi banget, jadi kayak lebih biru muda gitu kayak gini, bisa dilihat Icy Blue-nya ya. Sebagian mungkin ada yang suka, sebagian mungkin ada yang kurang suka ya, jadi balik ke preferensi. Cuma tetap saya sebenarnya kalau untuk seri flip sama fold sekarang saya lebih suka dengan warna online-nya, karena yang warna online itu selain karena dia finishingnya matte dan emang keren banget, frame-nya juga warna gelap, itu jadi saya suka banget. So buat yang mungkin nonton video ini dan masih pingin pre-order gitu, ya mungkin bisa ditengok dulu warna online-nya karena dia emang berbeda dibandingkan yang warna biasa. Sekarang saya coba nyalain si Fold-nya dulu, saya setup sebentar, nanti kita balik lagi untuk sedikit komparasi dengan Samsung Galaxy Z Fold 4. Oke, kita balik lagi. Sekarang ini Samsung Galaxy Z Fold 5-nya udah saya setup, dan ini dia buat home screen pertamanya ya. Waktu nyala pertama kali cukup standar kayak Fold yang sebelum-sebelumnya. Sini ada Google Discover, saya belum sign in ya. Bisa lihat kayak gini menu-menunya. Ya, cukup standar, tidak ada yang berbeda. Untuk yang model lipatnya pun bisa lihat seperti ini. Dan satu catatan yang mungkin nggak semua orang tahu adalah untuk layar bagian luar ini yang di sini dia kan tidak dilapisi dengan anti gores, nggak ada anti goresnya. Jadi saya sangat menyarankan untuk beli aja ya. Bukan berarti kacanya jelek, cuman yang namanya langkah preventif lebih baik ya dilapisin sedikit dibanding nggak sama sekali gitu. Jadi ini dia tidak ada lapisannya, makanya waktu di Z Fold 4 sebelumnya ini saya udah pasang ada anti gores. Waktu itu saya anti goresnya ini
beli di Samsung Store gitu, mereka kan bisa custom dipotongin gitu, tinggal dipasang dan jadi ini udah melekat hampir setahun dan masih oke-oke aja. Jadi sangat saya sarankan untuk dibeli juga. Untuk tampilannya bisa lihat ini yang sini Z Fold 4, ini Z Fold 5. Ya kelihatan beda, mungkin sebagian orang tidak kelihatan beda, tapi kalau saya bisa melihat bedanya gitu. Memang sedikit ada perbedaan meskipun tidak signifikan, tapi yang pastinya kelihatan langsung itu adalah dari segi lipatan ini ya, bisa lihat Z Fold 5 jauh lebih rapet ya, lebih menutup gitu lipatannya, sedangkan Z Fold 4 itu agak sedikit kebuka, jadi ada celahnya ya, bisa kelihatan di situ. Habis itu sekarang kita lanjut ke mode layar yang sudah dibuka. Ya, sebenarnya mirip-mirip juga ya, bisa dilihat seperti ini. Z Fold 4 dengan Z Fold 5 tidak ada perubahan yang signifikan ya, masih sama-sama pakai in-display kamera, lipatannya sama, menu-menunya sama ya, segala macam juga sama. Tidak ada yang kelihatan berbeda. Tapi ya satu hal mungkin orang-orang penasaran seperti biasa, apakah dengan desain yang sedemikian mirip antara kedua handphone ini, kira-kira bisa nggak nih si Galaxy Z Fold 5 untuk pakai casingnya Galaxy Z Fold 4? Jadi ini ada satu casing favorit saya sebenarnya untuk Galaxy Z Fold 4 ya, ini official Samsung. Saya suka yang ini, dia ada S Pen, ada kickstand juga, bisa diganti-ganti. Sekarang kita coba pasangin ke Galaxy Z Fold 5. Bisa atau enggak ya. Jadi ini yang back covernya, kita cobain. Dan bisa ya, bisa cukup presisi, cukup ngegrip. Palingan bedanya yang berasa itu oke, tombol tidak ada yang ditutup ya, tombol power sama fingerprint sensor ya, sama ini tombol volume nggak ada yang ketutup. Mungkin ini di bagian mikrofon atas agak sedikit pergeseran ya, agak nggak presisi karena ada pergeseran. Oke. Terus untuk di bagian bawah USB-C sama mikrofonnya juga agak sedikit bergeser, cuman no big deal menurut saya, masih oke. Sedangkan untuk di belakang ya mungkin ini yang agak sedikit berbeda, yaitu kameranya. Dia cutnya untuk modul kameranya masih bisa nih ya, cuma memang flashnya ketutup ya. Jadi flashnya buat yang nggak pakai flash mungkin ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang jadi kekurangan, ketutupan flash nggak ada masalah. Buat saya pribadi nggak pakai flash juga nggak masalah karena saya hampir tidak pernah pakai flash, jadi ketutup. Cuma memang ya kalau kita lihat di bagian depan ini agak nggak terlalu nutup ya, nih di sininya. Jadi dia nggak masuk ke dalam case-nya gitu, karena memang dari kamera BAM-nya tadi agak sedikit menghalangi. Cuman ya kalau misalnya untuk sementara waktu gitu atau mungkin pada pemakaian tertentu ini masih bisa dipakai. Bagian belakangnya. Sekarang kita coba bagian depannya. Ya, yang ini kita cobain. Oke, dan bisa ya, bisa. Jadi casing yang lama ya bisa gitu, Z Fold 4 casingnya bisa dipakai di Galaxy Z Fold 5 dengan catatan ya, bisa, tapi dengan catatan seperti yang tadi saya udah bilang ya, kayak ini agak sedikit ada pergeseran, terus flashnya ketutup, terus ya mikrofon dan segala macamnya sama nih, bagian pojoknya mungkin tidak masuk ke case ya. Buat sedikit gambaran, mungkin kalau di Z Fold 4 itu dia bisa lebih masuk ya, kayak gini. Nah itu dia lebih masuk ke dalam gitu, nggak ada yang menonjol. Sedangkan tadi pas di Z Fold 5 memang agak sedikit keluar tapi nggak banyak gitu. Jadi sebenarnya masih sangat oke untuk dipakai. Saya sebenarnya happy dengan apa yang terjadi di sini karena artinya saya masih bisa pakai casing yang ini, meskipun ya nanti saya juga tetap ada casing barunya. Nah ini untuk yang kondisi terbuka. Sekarang kita coba untuk kondisi tertutup dan tetap bisa ya. Tetap bisa dan tetap kelihatan rapet ya. Oke, masih bisa dipakai. Sekali lagi, emang casingnya tidak benar-benar presisi, cuma masih bisa dipakai. Ya seperti di sini yang bagian depan ini agak sedikit ngangkat ya, di bagian sini dia emang nggak benar-benar presisi, cuman ya tetap masih bisa dipakai gitu. Nah, kenapa saya seneng ini masih bisa dipakai? Karena ini adalah salah satu casing yang menurut saya desain bagusnya Samsung ya. Mungkin S Pen-nya tidak bagus karena dia menonjol dan masih besar, tapi ya untuk di sini ternyata tadi saya juga coba masih bisa dipakai, tidak ada masalah ya, S Pen yang lama masih bisa dipakai. Cuma yang saya suka di sini adalah bagian belakang ini bisa digeser dan diganti ya.
Jadi kalau misal saya mungkin lagi tidak butuh S Pen, mungkin lagi dalam perjalanan, mungkin lagi di pesawat, mungkin butuh di mana kickstand gitu buat nonton, ini bisa saya buka, bisa saya pakai untuk nonton gitu. Itu saya suka sih sebenarnya. Jadi walaupun ini tidak presisi amat, cuman pada beberapa kesempatan mungkin masih bisa saya pakai di Galaxy Z Fold 5. Tapi tetap kalau mungkin yang pengen lebih bagus ya belilah casing yang pas sesuai dengan seri handphonenya. By the way, sekarang saya sebenarnya juga lagi pesen casing yang buat si Z Fold 5 yang ada S Pen kecilnya itu, cuman belum datang, entah dia bakal kirim pas videonya tayang atau enggak gitu belakangan. Ya nanti semoga dia ngirimnya cepat, padahal saya udah pesan instan, cuman nggak tahu nih salah agak lama ya, doain aja. Jadi untuk sementara kita lanjut ngomongin soal specs dulu. Itu kali paketnya, kita coba ambil dulu. Oke, ini dia paketnya sudah datang. Kita coba cek ya. Casing sih enteng ya. Jadi sekalian ini mungkin video unboxing paket ya. Kalau misalnya ternyata tidak sesuai gitu isinya, diganti kan. Soalnya enteng banget nih. Agak meragukan. Langsung saja. Ya, ini dia Slim S Pen case untuk Galaxy Z Fold 5. Saya ambil yang warna beige atau warna putih karena suka aja gitu. Saya kan udah ngeliat semuanya tuh, jadi mereka sebenarnya ada 3 varian, ada yang warna hitam, ada yang biru dengan S Pen kuning, itu kayak tribute ke Note 9 ya, emang sebenarnya bagus juga. Cuma saya lebih tertarik sama yang warna beige ini karena kelihatan oke aja gitu ya. Jadi dia kayak bukan warna putih ya, kayak macam broken white gitu, abu-abu, tapi dengan S Pen yang warna apa ini? Chrome coklat ya. Salmon ya, pokoknya gitu lah. Ya langsung aja, jadi saya buka. Mana tadi kotaknya? Di sini. Jadi ini tuh sebenarnya kayak perpaduan yang ya bisa dibilang cukup pas ya untuk Z Fold 5. Jadi handphonenya harganya 20 jutaan, casingnya tebak ini harga berapa? Ini harganya 1,2 ya, 1,2 juta. Jadi sebenarnya sama dengan case yang sebelumnya, itu juga harganya sama, cuma yang ini versi baru dengan S Pen yang lebih ramping. Cuma ya itu dia, saya kurang sukanya dia nggak bisa dicopot aja belakangnya. Oke. Langsung saja. Ya, isinya ini ada user manualnya. Ya, ada bagian depan. Ini buat tengah-tengahnya, ada tip buat pengganti S Pen juga kalau dibutuhkan nih dikasih. Dan ini untuk back covernya. Jadi back covernya ada S Pen-nya. S Pen-nya tuh modelnya kayak digeser gitu, nanti dia bakal keluar. Nah gitu. S Pen-nya kayak gitu, dan S Pen-nya anak kecil banget. Sekarang coba kita pasang. Yang ini sih harusnya pas ya. Namanya juga casingnya buat dia kan. Nah mantep ya kan. Ploknya itu sangat solid. Dan kalau bagian yang ini tuh dia kalau kayak fold sebelumnya, jadi dia sebenarnya ada kayak strip untuk tempelan gitu, karena kan emang tipis banget jadi nggak terlalu grip, makanya dia kayak ada beberapa strip buat tempelan gitu. Cuman saya hampir nggak pernah pakai, jadi selalu saya potekin aja gitu. Soalnya kadang-kadang kalau pengen ganti case tuh yang kayak gini-gini tuh agak mengganggu sebenarnya. Jadi ntar bakal saya potong-potong aja, jadi nggak dicabut tapi dipotong supaya itu. Sekarang coba dipasang dulu. Nah, ini pas. Pada tadi dipaksakan, yang ini tuh pas banget ya. Jadi semua lubang-lubangnya tuh di tempat yang tepat, dilipat juga oke ya. Dan yang menarik juga karena di sini handphonenya itu di bagian cut kameranya itu kan nggak ada tuh. Ya kalau Fold satunya kan ada lengkungan gitu, ini nggak ada, cuma bener-bener di lensanya. Jadinya kita mau pakai casing yang manapun sebenarnya cocok-cocok aja gitu ya, warna apapun, karena warna asli handphonenya pun nggak kelihatan. Jadi bener-bener ketutup. Warna asli handphonenya tuh nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh cuman dari frame-nya doang. Jadi kalau misalnya pakai yang online edition dia bakal warna gelap. Kalau yang warna standar dia bakal seperti ini. Iya, jadi ini dia kalau saya pakein ke Z Fold 5. Cakep, saya suka yang warna beige, menarik banget. Dan S Pen-nya ya seperti yang udah saya bilangin juga, dia pakai model slide gitu.
Jadi ini kita slide, dia bakal keluar, tinggal diambil, dan ini dia S Pen-nya. Buat yang mungkin belum pernah lihat perbandingannya sama S Pen yang Galaxy Z Fold 4, ini emang perbandingannya sangat luar biasa sih sebenarnya, sangat jauh gitu ya. Baik dari ukuran, ketebalan, dan ya pokoknya segala macam ini bisa lihat perbedaannya sangat lumayan sekali padahal dengan fungsi yang sama. Jadi emang kemajuan dari Samsung walaupun belum bisa dibikin untuk masuk ke handphone kayak S Ultra series gitu, tapi paling tidak bisa dibuat lebih kecil dan semoga ini adalah ancer-ancer untuk Fold berikutnya di mana mungkin mereka sudah bisa meminimalisir ukuran S Pen kembali dan dimasukin ke handphone seperti seri S yang Ultra ya. Semoga nanti ada. Oke, jadi itu dia untuk case-nya. Sekarang kita balik ngomongin specs yang tadi kelewatan. Jadi mungkin sebagian udah pada tahu ya kalau Samsung Galaxy Z Fold 5 dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang kalau dari segi performa mestinya udah nggak usah diraguin lagi. Dari segi performance cooling yang katanya lebih bagus, jadi nanti saya bakal tes untuk ya performance harian gitu untuk pakai multitasking segala macam, serta tentunya main game karena saya juga masih main game di handphone, apalagi dengan layar segede ini. Saya selalu bilang kalau Fold itu kayak tablet mini ya, handphone 2-in-1, bisa jadi handphone bisa jadi tablet. So saya bakal ngetes lebih jauh tentang performa dari handphonenya dan tentu kamera, karena yang kamera itu saya belajar dari Z Flip 4 kemarin sama Z Flip 5. Walaupun secara specs ya lensanya tidak berubah, resolusinya juga sama, tapi karena perbedaan chipset, pengolahannya pun ternyata berbeda. Hasil fotonya tidak sama persis. Jadi saya bakal coba lihat apakah ada perbedaan signifikan antara Z Fold 4 dengan Z Fold 5. Ya, untuk sampel-sampel awalnya saya coba kasih tunjuk. Ini adalah beberapa yang mungkin nanti bisa jadi ya sedikit apa ya, bukan acuan, mungkin ya sedikit apa kisi-kisi lah dari perbedaan hasil dari handphonenya ini. Jadi ya untuk sementara segitu dulu unboxing saya buat si Galaxy Z Fold 5. Ya kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang handphone lipatan Samsung ini, mungkin ada skenario yang belum pernah saya cobain di review-review sebelumnya, pengen lihat, silahkan tulis pada kolom komentar di bawah, nanti mungkin bisa saya cobain di reviewnya. Yang saya tidak menjanjikan bakal tayang dalam waktu dekat karena lagi cukup banyak produk yang mesti saya kelarin, tapi kalau bisa lebih cepat ya mestinya sih bisa tayang lebih cepat juga. Jadi ya silahkan di subscribe aja, aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.